Yang kedua, ketika orang tua ada dalam rumah kita, itu komunikasi harus dibangun dengan suami dan anak-anak. Nah, oma akan tinggal di sini. Kalau oma bicara, gitu ya, yang baik-baik dengarkan, yang tidak baik anggap saja angin lalu yang nggak perlu gitu. Kita kondisikan, karena keluarga inti kita tuh kita, ayahmu perlu dihargai, mama perlu dihargai misalnya gitu. Bagaimana kita mendidik anak-anak agar bisa taat kepada ayah ibunya, kan itu. Ayah bicara, nak hormati ibumu, nak sayangi ibumu. Ibu bilang, nak sayangi ayahmu, ayah udah begini begini. Itu memang peran kita masing-masing. Kalau ada orang ketiga itu yang repot kan gitu. Apalagi mamanya ngejelekin ayahnya, ayahnya ngejelekin mamanya, itu masya Allah, itu susah menjadi anak yang taat. Lantas bagaimana kalau misalnya terjadi ya, qadarullah terjadi dalam kehidupan kita, taatnya kita kepada suami, insya Allah bisa menjadi jariah buat ibunda kita yang merawat kita. Jadi kalau berseberangan nih antara suami sama orang tua, dahulukan yang mana? Dahulukan suami. Kita bilang sama orang tua kita, ibu, pengen aku dengerin apa kata ibu, aku nurut sama ibu, aku mengabulkan semua permohonan ibu. Tapi itu melukai suami, Bu. Melukai suami gitu. Bisa gitu, tapi aku berarti durhaka sama suami. Kalau aku durhaka sama suami, ibu berarti gagal mendidik aku menjadi istri yang solehah. Kalau aku ikut suami, mungkin ibu terluka, ibu kesel, tapi ibu berhasil mendidik aku menjadi istri yang solehah. Ibu dapat pahala. Aku yang taat sama suami, ibu yang dapat pahala. Aku yang taat sama suami menghindari ibu dari api neraka. Ibu pengen kan aku jaga dari api neraka kan gitu. Ibu tolong jangan suruh aku yang durhaka kepada suami. Karena qadarullah orang tua kita belum sepenuhnya memahami ya. Ini biar jariah buat almarhumah kedua orang tua saya. Jadi kalau ibunda saya ketika ingat baru datang dari Pakistan tuh, beliau bilang gini, Fat, suami udah transfer ke orang tuanya belum gitu. Kita baru gitu ya, seminggu mungkin. Saya bilang, itu ibu bilang udah transfer. Ibu yang ngomong iya gitu. Ibu ngingetin harus transfer ke ini, harus kirim orang tua gitu. Langsung masya Allah ya ibu ya gitu. Terus kalau misalnya saya datang ya dengan suami, ibunda saya bilang gini, nama suami saya Imron, makasih ya gitu. Fatihah diizinkan datang ke rumah ibu gitu. Ibu kangen sama anak ibu kangen sama cucu-cucu ibu gitu. Terus kenapa Bu Yesi? Kenapa? Artinya saking anaknya masih boleh datang gitu loh. Jadi berterima kasih banget sama suami, izin makasih ya Imran ya, Fatihah masih boleh nengok ibu, masih ketemu sama cucu-cucu ibu, karena paham istrinya, anak perempuannya kan ikut suaminya. Kalau suaminya nggak mengizinkan ya sudah, dia tak sama suaminya surga kan gitu. Tapi ketika suami saya ngajak anak-anak gitu, bahkan tiap pekan gitu, saking deketnya kadang-kadang saya nggak ada pun suami langsung ke rumah orang tua. Misal saya ngajar gitu ya, Umi, Abi langsung ke rumah ibu ya gitu. Ketika ibunda saya meninggal, itu tangisannya melebihi orang tuanya sendiri gitu. Kenapa? Karena sosok seperti ini kan jarang gitu ya. Kalau paham, ya sudah paham, kan orang tua paham tuh itu anugerah banget gitu. Ikuti suamimu, ikuti gitu. Jadi kalau misalnya nggak akan pernah ada kalimat yang bertabrakan kan dengan suami kita, karena paham anak perempuan udah milik suaminya gitu. Tapi kan ada yang diuji dengan kondisi orang tua atau pasangannya kan nggak paham, sehingga kita tuh aduh bingung banget, ini complicated masalah di rumah tangga kita begitu. Maka akhirnya belajar dari situ ya, nanti kalau punya anak perempuan begini-begini ya sudah gitu. Dari situ ya betapa pentingnya ilmu yang diamalkan. Jadi intinya apa? Komunikasikan dengan orang tua, anak-anak dan pasangan bahwa kita punya
punya target nih, target itu kan pengen sakinah gitu ya, biar bukan hanya di dunia dikumpulkan tapi sampai ke jannah. Tapi gimana caranya biar tidak melukai hati ibu kita gitu, dan tidak melukai hati pasangan kita, karena ketaatan kita sekarang sudah kepada suami. Kalau suami mengizinkan ibu kita tinggal sama kita, ucapkan terima kasihlah sama suami. Mas, makasih banyak ya, sorry ya mas, ibuku mungkin merepotkan, ibuku. Gak apa-apa, sampaikan aja kepada pasangan demikian. Wallahu a'lam.